Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cini Despianti dari kelas 5A Pendidikan Geografi, ingin mengerjakan tugas UAS menjelaskan tentang dua materi, bagaimana ayat dan hadis di dalamnya, apa isi kandungannya, dan bagaimana kandungan dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu tentang pendidikan karakter dan akhlak. A. Makna Quran surah Al-Alaq ayat 4. Wa innaka la'alla khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Menurut Imam Al-Mawardi, ayat itu diartikan sebagai keharusan untuk berbuat baik, berakhlak terhadap semuanya, seperti dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu sesama umat Islam, orang lain, bahkan binatang serta tumbuhan sekalipun. Tak sampai di sini, untuk memperkuat kendali perilaku dan moral seorang muslim, Nabi menasihati agar menjauhi sikap saling dengki, munafik, amarah, suka mencela, dan segala keburukan lainnya yang tentu berimbas pada diri sendiri dan orang lain. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul lima kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Momentum kelahiran memang tak luput dari kegembiraan, kesenangan, bahkan tangisan. Harus juga dimengerti bahwa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan hadiah terbesar dari Allah ke dunia yang diperuntukkan bagi manusia sebagai contoh yang baik dalam segala tindakan, uswah hasanah. Nah, hadis tentang akhlak. Innama bu'itstu li utammima solihal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Makna hadis tersebut, makna yang dimaksud dari kesemuanya ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, yang hal ini telah tertanam dalam diri beliau sebagai watak dan pembawaannya serta sebagai akhlak yang telah terpatri dalam sepak terjang Nabi Muhammad SAW. Maka apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran, Rasulullah SAW pasti mengerjakannya, dan apapun yang dilarang oleh Al-Quran, Nabi SAW pasti meninggalkannya. Hal ini di samping watak yang dibekalkan oleh Allah dalam diri beliau berupa akhlak yang besar seperti sifat pemalu, dermawan, berani, pemaaf, penyantun, dan semua akhlak yang terpuji, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Sahihain dari Anas yang telah mengatakan, aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau sama sekali belum pernah membentakku dengan husi, dan beliau belum pernah mengatakan terhadapku tentang sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, mengapa engkau melakukannya, dan tidak pula terhadap sesuatu yang seharusnya kulakukan, mengapa tidak engkau lakukan. Nabi SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya, dan aku belum pernah memegang kain sutra baik yang tebal maupun yang tipis, dan tidak pula sesuatu yang lebih lembut dari
telapak tangan Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu tentang tugas dan tanggung jawab pendidik. Laqad manna lahu alamu minin na iz ba'assa fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutuskan di antara mereka seseorang Rasulullah dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makna umum dari Quran Surah Al-Imran 164. Di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada semua umat Rasulullah SAW bahwa diutusnya seorang nabi dari kalangan manusia kepada mereka adalah satu karunia yang sangat besar dan tak pernah tertandingi oleh kenikmatan apapun. Rasulullah yang diutuskan kepada manusia itu mempunyai beberapa tugas. Di antaranya adalah yang pertama yaitu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua itu mensucikan dari berbagai dosa dengan mengajak mereka untuk selalu bertaubat dari berhenti melakukan maksiat. Yang ketiga itu mengajarkan Al-Quran dan hadis. Penjelasan ayatnya yaitu para ulama berdasarkan pendapat dalam memaknai kata min anfusihim. Yang pertama yaitu min anfusihim dimaksud dari kalangan orang Arab, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW diutuskan pertama kali di negara Arab. Allah mengutuskan beliau dari kalangan Arab sehingga mereka lebih memahami apa yang disampaikan oleh beliau, walaupun risalah beliau tidak khusus bagi orang Arab. Yang kedua yaitu min anfusihim dimaksud dari kalangan manusia. Allah mengutus nabi dari golongan manusia, bukan jin atau malaikat. Karena kalau dari golongan selain malaikat, umat manusia akan kesulitan memahami apa yang disampaikan. Nah, adapun tugas dan tanggung jawab seorang pendidik berdasarkan Quran Surah Al-Imran 164. Dalam ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar pendidikan, yaitu yang pertama adalah tilawah. Hal ini memberikan isyarat bahwa dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau yang sekarang dikenal dengan kemampuan kreatif, karena tilawah adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh sangat penting. Karena dengan terbukanya berbagai cakrawala pengetahuan dalam prakteknya, Rasulullah menghasung umatnya untuk mengembangkan berbagai skill seperti belajar memanah, menunggang kuda, berenang, menguasai bahasa asing, dan lain-lain. Yang kedua itu tazkiyah. Hal ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional atau yang dikenal dengan istilah psikomotorik. Maka, tidak heran jika Rasulullah selalu membina umatnya tentang pentingnya akhlak-akhlak yang mulia, seperti jujur, pemaaf, tidak mudah marah, sabar, dan ridho terhadap sebuah musibah dan lain-lain. Yang ketiga itu taklim, bisa disebut dengan kemampuan kognitif, yaitu dengan adanya transfer ilmu sehingga umat manusia kemampuan untuk berpikir dan mengamalkan hadis tentang tugas dan mengamalkannya. Adapun hadis tentang tugas dan tanggung jawab seorang pendidik
aknib ni ngumaroh nganin baini sallallahu alaihi wasallam anna mukullallah kullukum rak wal kullukum mus'ul an rongiyatih. Dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. HR Muslim 1829. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab atas peserta didik yang beserta dalam naungan kepemimpinannya. Bagaimana mengarahkannya menuju kedewasaan baik secara akal, mental maupun moral untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khaliknya dan juga sebagai khalifatu fil ard, pemelihara pada alam semesta ini. Dengan demikian, fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi penerus atau peserta didik dengan kemampuan dan keahliannya atau dengan skill diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah lingkungan masyarakat yang berbakalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan dari dua materi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.